Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardini Nur Fadila, stambu 073201900036, kelas B1 Ilmu Kelautan, mata kuliah Ekowisata Pesisir dan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kesesuaian dan daya dukung wisata bahari. Sebelum kita membahas analisis kesesuaian dan daya dukung wisata bahari, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu wisata bahari. Wisata bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi, yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk di dalam taman laut. Kesesuaian wisata bahari. Kesesuaian ekologi ekowisata bahari adalah suatu kriteria sumber daya dan lingkungan yang disyaratkan atau dibutuhkan bagi pengembangan ekowisata bahari. Pengembangan ekowisata yang berbasis pada ketersediaan potensi sumber daya hayati suatu kawasan sangat ditentukan oleh kesesuaian secara ekologis. Kesesuaian ekowisata. Yang pertama, tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk penggunaan ekowisata. Yang kedua, klasifikasi kesesuaian lahan adalah perbandingan antara kualitas lahan dengan persyaratan, sumber daya dan lingkungan terhadap kebutuhan akan pengembangan ekowisata. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang daya dukung. Daya dukung dapat diartikan sebagai kondisi maksimum suatu ekosistem untuk menampung komponen biotik atau makhluk hidup yang terkandung di dalamnya, dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam. Daya dukung ekosistem tidak memiliki ukuran yang mutlak dalam menampung semua kegiatan manusia karena berbagai variabel yang menentukan. Daya dukung ekosistem tersebut sangat bervariasi dan tergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Daya dukung lingkungan pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tujuan wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi. Kemampuan daya dukung setiap kawasan berbeda sehingga perencanaan pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara spasial akan bermakna dan penting. Daya dukung wisata bahari secara umum. Yang pertama, daya dukung ekologis, yang merupakan tingkat maksimal penggunaan suatu kawasan. Yang kedua, daya dukung fisik, yang merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang dapat diakomodir tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas. Daya dukung fisik diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Yang ketiga, daya dukung sosial, yang merupakan batas tingkat kemaksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan yang akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas, pengalaman, atau kepuasan pengunjung kawasan tujuan wisata. Yang terakhir, daya dukung rekreasi, yang merupakan konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.